Salam. Saya percaya bahwa setiap kita dalam keadaan sehat. Amin. Bapak saudara yang kasih oleh Tuhan, kita masih dalam suasana Paskah. Dan apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan lakukan, yaitu untuk menyelamatkan kita, memberikan kita kehidupan dan pengharapan. Mari bersama jemaat Tuhan memuji Tuhan. Kita memuliakan Dia, mengagungkan Dia. Kita pujikan bersama, ku percaya janji-Mu ajaib. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Oh, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Bapa, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Sama-sama katakan, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib. Amin. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku. Ku percaya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya janji-Mu ajaib. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Oh, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Mari bersama katakan, ku percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Kami mau berserah Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Sekali lagi sama-sama katakan, kami mau berserah kepadamu Bapa. Ku berserah di
Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Haleluya, amin. Kita bersyukur kepada Tuhan, walaupun di tengah badai, tapi kita tetap percaya pemeliharaan Tuhan. Yesus mati dan Dia bangkit, memberikan kita kemenangan. Haleluya. Ada sorak-sorai, ada sukacita. Mari kita berdiri dan kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Kita pujikan, ku menang bersama dengan Yesus Tuhan. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, haleluya. Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus. Ku menang lebih semangat lagi bersama dengan Tuhan. Kita percaya bahwa kita mampu melewati setiap persoalan, setiap tantangan yang terjadi. Haleluya, haleluya, haleluya. Lebih lagi ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Lebih lagi katakan, haleluya, Dia bangkit. Amin. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Berikan tepuk tangan meriah bagi Allah kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan memberikan kita kemenangan. Bahkan kita disebut sebagai orang yang lebih dari pemenang. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar dan menerima taburan firman Tuhan. Mari kita buka hati kita untuk Tuhan, sehingga kebenaran firman Tuhan menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Bahkan Dia selalu memperhatikan kita. Sehelai rambut pun jatuh Tuhan tahu. Mari bersama jemaat Tuhan mempersiapkan hati kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita pujikan bersama, takkan pernah terlambat pertolongan-Mu di dalam kehidupanku, di dalam keluargaku, di dalam segala hal. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah penciptaku. Selai rambutku jatuh, Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikanku. Yesus memperhatikan setiap kita. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu.
di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Haleluya. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Yesus, Kaulah penciptaku. Selai rambutku jatuh, Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikanku. Yakini bahwa Tuhan memperhatikan kita. Yesus, Kau perhatikanku. Bersama katakan, takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlambat Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Dengan iman katakan, takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Haleluya. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Engkaulah segalanya Bapa. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Sebab Engkau Allah, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Waktu dan seterusnya kami serahkan kepada Bapak Gembala. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita belajar dan menerima kebenaran firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian kita tundukkan kepala dan kita mohon pimpinan Tuhan di dalam doa untuk pemberitaan firman Tuhan. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, yang peduli dengan kehidupan kami, kami bersyukur kepadamu Bapa kalau hari ini kami kembali boleh dapat bersekutu di dalam Dikau, dan kami telah memuji, memuliakan Engkau dengan nyanyian pujian kami. Kami percaya Engkau telah memberkati kami semua lewat puji-pujian yang kami persembahkan kepadamu, karena kami percaya Engkau bertakhta atas puji-pujian umat-Mu, dan Engkau Allah yang kami puja dan kami sembah. Engkau Allah sumber segala-galanya bagi kami, dan kini kami siapkan hati kepikiran kami, seluruh keberadaan kami bagi firman-Mu. Biar Engkau kuasai seluruh keberadaan kami, hati dan kepikiran kami, biar kami boleh fokus pada firman-Mu di bawah hikmat dan urapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena oleh anugerahnya saja kita kembali boleh dapat berjumpa di dalam pemberitaan firman Tuhan. Walaupun Bapak Ibu Saudara berada di rumah masing-masing, saya percaya Tuhan pun bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur karena kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk dapat bersama-sama memuji dan memuliakan namanya, terutama di dalam masa Raya Paskah,
dan kita masih berada dalam suasana Paskah, dan kita percaya bahwa melalui kebangkitannya dari antara orang mati, maka kita hidup berkemenangan di dalam Dia. Oleh sebab itu pada saat ini mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-20, ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-23 berkata demikian. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan kasihi, pagi ini kita akan belajar dengan satu tema, Yesus hadir di tengah pergumulan umatnya. Kita ketahui bersama bahwa setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, maka sebelum dia naik ke surga selama 40 hari lamanya, ia menampakkan diri berulang-ulang kepada murid-muridnya. Dan saat ini kita belajar bersama dari apa yang sudah kita baca, yang menceritakan bagaimana Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya setelah ia bangkit dari antara orang mati. Nah, dalam pembacaan ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Apa sebetulnya tujuannya Yesus datang, hadir di tengah murid-muridnya setelah dia bangkit dari antara orang mati. Apa maknanya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya setelah dia bangkit dari antara orang mati? Ada beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan dari bagian firman Tuhan yang kita baca tadi. Yang pertama adalah di dalam ayat yang ke-19, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dengan tujuan ia ingin membuktikan bahwa dia hidup, telah bangkit dari antara orang mati dan hidup untuk selama-lamanya. Ia ingin membuktikan kepada mereka bahwa sesungguhnya ia tidak meninggalkan mereka. Ia tetap bersama-sama dengan mereka. Ia ingin membuktikan kepada murid-murid Tuhan bahwa ia tetap mengasihi mereka. Demikian juga dengan kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dengan iman. Kita yakin bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati dan dia hidup untuk selama-lamanya. Dan dia juga memperhatikan, dia peduli dengan kehidupan kita sebagai tebusan darahnya, bukan saja kepada murid-muridnya pada waktu itu yang sedang dibelenggu oleh rasa takut, oleh rasa bimbang, oleh rasa khawatir, cemas untuk masa depan mereka. Karena Yesus yang mereka puja dan mereka sembah tidak bersama-sama dengan mereka dari hari ke hari. Seperti sebelumnya waktu Yesus berada di atas muka bumi, sebelum dia disalibkan, sebelum dia mati dan dia bangkit dari antara orang mati. Makanya mereka berada dalam satu situasi yang tidak menguntungkan,
Dan mereka dilanda dengan ketakutan yang luar biasa. Mereka menghadapi satu pergumulan yang dahsyat di dalam hidup mereka untuk masa depan mereka. Demikian juga dengan kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian dan Dia ingin menyatakan kepeduliannya, kesetiaannya dalam hidup kita sebagai orang percaya, terutama di tengah-tengah pergumulan kehidupan orang percaya. Dan terlebih lagi kita sedang berada dalam situasi yang tidak menguntungkan pada saat ini. Hal-hal yang kita tidak pernah duga, hal-hal yang tidak pernah kita inginkan terjadi dalam hidup kita, itu menjadi kenyataan sedang kita rasakan dan kita alami pada saat ini. Sehingga ada banyak orang yang dibelenggu dengan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan oleh karena sesuatu yang sedang terjadi, terutama di dalam gejolak ekonomi pada saat ini, juga dampak daripada virus corona, sehingga membuat banyak orang dalam pergumulan yang dahsyat menyangkut masa depan. Tetapi kita percaya bahwa kita tidak sendiri. Yesus ada bersama dengan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dia hidup dan Dia mengasihi semua tebusan darahnya. Semua orang yang percaya kepada Tuhan. Dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat 5 dan 6 berkata bahwa sekali-kali aku tidak meninggalkan engkau, dan sekali-kali aku tidak membiarkan engkau, sampai engkau berkata, Allahku adalah penolongku. Dalam Yesaya 49 ayat 14 sampai 15 berkata, seorang ibu dapat meninggalkan dan melupakan anak yang disusuinya, tetapi Tuhan berkata, aku tidak akan pernah meninggalkan kamu, bahkan aku telah melukis kamu di telapak tanganku, kata Tuhan. Ini membuktikan bahwa sungguh Dia Allah yang hidup, yang begitu memperhatikan kehidupan orang percaya. Setiap pergumulan orang yang percaya kepada Tuhan, seperti Dia memperhatikan keadaan murid-muridnya setelah mereka kehilangan, berpisah dengan Yesus untuk sementara, yang dilanda dengan ketakutan yang luar biasa, sehingga mereka berkumpul di satu tempat dengan semua pintu tertutup. Tetapi tiba-tiba Yesus datang dan hadir di tengah-tengah mereka. Kenapa? Karena Yesus tahu pergumulan yang dahsyat yang dialami oleh murid-murid Tuhan. Makanya Dia datang kepada mereka, ingin membuktikan bahwa mereka tidak sendiri. Mereka ada bersama dengan Yesus. Dan Yesus sangat mengasihi mereka. Yesus tahu keadaan mereka. Dan Yesus akan memberikan pertolongan kepada mereka, dan Dia akan memulihkan keadaan mereka. Yang kedua, kehadiran Yesus di tengah murid-muridnya. Ayat yang ke-19 dan 21 adalah untuk membuktikan bahwa Dia Allah yang hidup, dan Dia hadir di tengah pergumulan murid-muridnya dan orang percaya untuk melenyapkan ketakutan dari antara mereka. Kita tahu bahwa murid-murid Tuhan dilanda dengan ketakutan yang sangat terhadap orang-orang Yahudi yang mengancam keberadaan mereka. Tetapi Yesus datang dan melenyapkan ketakutan, sehingga mereka begitu sukacita, mereka bergembira ketika Yesus menyapa mereka pada saat itu. Demikian juga dengan kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Jangan kita dibelenggu oleh ketakutan karena sesuatu yang sedang terjadi, karena sesuatu yang kita alami, sesuatu yang kita hadapi pada saat ini. Kita percaya bahwa Dia yang kita percayai, Dia Allah yang Maha Kuasa, sanggup dan mampu untuk membebaskan kita dari ketakutan, kekhawatiran, kecemasan,
dan kebimbangan, dan Dia akan menggantikannya dengan sukacita yang daripadanya. Orang yang percaya kepada Tuhan hidup dalam sukacita Tuhan. Seperti murid-murid Tuhan, mereka bersukacita ketika mereka berjumpa dengan Yesus. Ketika Yesus datang menghampiri mereka, mengunjungi mereka, melawat mereka, dan membuktikan bahwa Dia hidup. Dan Dia tetap sama seperti dulu waktu mereka bersama dengan Tuhan. Perhatiannya, kepeduliannya tetap sama. Demikian juga untuk kita yang hidup pada zaman sekarang ini. Hidup dalam sukacita Tuhan. Kenapa? Nehemia pasal 8 ayat 11 berkata, sebab sukacita dari Tuhan adalah kekuatan kita. Sukacita dari Tuhan adalah perlindungan kita. Orang yang percaya kepada Tuhan, Ia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, dan juga buat kita. Dia melawat kita karena Ia menghendaki supaya murid-muridnya dan orang-orang percaya, gereja Tuhan hidup di dalam damai sejahtera. Ketika Yesus datang menjumpai murid-muridnya, Dia berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan ini juga menjadi bagian saya dan saudara. Dia hidup dan bangkit dari kematian. Dia mau hadir dalam kehidupan kita. Dia mau hadir dalam setiap pergumulan kita, supaya kita hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Dan damai sejahtera yang Tuhan berikan tidak sama seperti yang dunia berikan. Kalau Bapak Ibu Saudara bisa baca dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27. Yesus berkata, aku meninggalkan dan memberikan kepada kamu damai sejahtera. Dan damai sejahteraku tidak sama seperti yang dunia berikan. Sebab itu jangan susah hatimu, jangan gelisah hatimu, karena damai sejahtera itu telah diberikannya kepadamu. Bagaimana dengan kita? Apa respon kita? Rindukah kita nikmati hidup dalam damai sejahtera Tuhan? Mari kita terima kehadirannya dan percaya kepada Dia, bahwa Dia adalah Allah yang hidup. Banyak orang mencari damai di dalam dunia ini, ingin mencari ketenangan, kenyamanan, rasa aman, sehingga mereka bercoba dengan usaha mereka sendiri, dengan sekuat tenaga untuk mencari damai itu, supaya mereka dapat menikmati dan hidup dalam damai itu. Tetapi ternyata damai yang dunia berikan, damai yang mereka peroleh dari dunia adalah sia-sia dan sementara, bahkan mengecewakan. Tetapi damai yang Tuhan berikan, damai sejahtera yang membuat kita rasa nyaman, aman, dan penuh dengan sukacita. Ada ketentraman dalam kehidupan ini, karena Dia Sang Raja Damai itu ada di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, kalau kita rindu hidup dalam damai sejahtera, jangan kita cari di dalam dunia ini, karena segala sesuatu yang dunia berikan hanya bersifat sementara dan semu. Tapi kalau kita rindu damai sejahtera yang sejati, hadirkan Yesus di dalam kehidupanmu dan biarkan Dia bertakhta dalam hatimu, karena Dia adalah Raja Damai yang mampu dan sanggup memberikan damai di dalam kehidupanmu. Bagaimana kita bisa mendapatkan damai sejahtera itu? Firman Allah menyatakan kepada kita dalam Yesaya 48:18. Kalau kita memperhatikan firman Tuhan, kita percaya akan kebenaran firman Tuhan, kita mau hidup dalam firman Tuhan, dan kita mau melakukannya, maka damai sejahtera itu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Itu damai sejahtera yang sejati. Yesus melawat murid-muridnya. Yesus hadir di tengah pergumulan murid-muridnya. Yesus hadir dalam kehidupan orang percaya, dalam kehidupan gereja Tuhan, untuk memberikan damai sejahtera, supaya umat Tuhan hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Yang ketiga,
kita melihat tujuan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dia hadir di tengah pergumulan murid-muridnya karena ia mau supaya murid-muridnya, gereja Tuhan, hidup di dalam kuasa kebangkitannya. Artinya supaya murid-muridnya, gereja Tuhan, orang percaya, umat Tuhan, hidup di dalam kemenangan. Bukankah dia sudah bangkit dari antara orang mati? Dan itu merupakan kemenangan terbesar yang Tuhan berikan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Karena dia sudah mengalahkan maut dan dia hidup untuk selama-lamanya. Dan kemenangan itu juga menjadi bagian kehidupan orang percaya. Oleh sebab itu Yesus mau supaya setiap orang percaya, bukan saja murid-muridnya, tetapi kita semua yang hidup di zaman ini, yang sedang diperhadapkan dengan berbagai macam masalah dan pergumulan, kita hidup di dalam kemenangan. Jangan kita dikalahkan, jangan kita dihancurkan, jangan kita hidup di dalam tekanan, dibelenggu oleh berbagai macam masalah dan tekanan, terutama situasi yang tidak menguntungkan pada saat ini. Tapi biar kita mau tetap hidup berkemenangan di dalam Dia, karena Dia yang di dalam kita adalah Allah yang besar, yang sudah menang dari kuasa maut dan hidup untuk selama-lamanya. Dan Dia hidup di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Yesus mau supaya hidup murid-muridnya hidup di dalam sukacitanya, walaupun berada di dalam berbagai macam tekanan dan penderitaan. Demikian juga dengan hidup kita. Tuhan mau kita tetap hidup di dalam sukacita Tuhan. Makanya Paulus berkata kepada jemaat Tuhan pada saat itu, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan dan bersukacitalah senantiasa. Walaupun Paulus berada di penjara, tetapi dia tetap hidup dalam sukacita Tuhan, dan dia ingin membagikan sukacita Tuhan itu bagi jemaat Tuhan yang sedang menghadapi masalah. Dia berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan dan bersukacitalah. Dan saya percaya kalau umat Tuhan, gereja Tuhan zaman ini hidup dalam sukacita Tuhan, maka kita akan jadi berkat bagi banyak orang, karena kita percaya kepada Allah yang hidup, sumber sukacita bagi kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan Yesus menginginkan supaya kita hidup ikut di dalam gerakan kuasa kebangkitan itu. Seperti murid-murid Tuhan. Mereka menceritakan bahwa Yesus sudah bangkit. Dan Yesus mengutus mereka untuk memberitakan kabar keselamatan kepada banyak orang. Yesus berkata, seperti Bapa mengutus aku, demikian aku mengutus kamu. Untuk memberitakan kabar keselamatan, berita Injil kepada semua orang. Sehingga nama Tuhan dimuliakan. Dan akan banyak orang yang dimenangkan bagi Tuhan. Yesus berkata di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Pergilah kamu ke seluruh dunia, jadikanlah sekalian bangsa itu muridku, yang percaya mereka dibaptis, dan ajar mereka menjadi murid-muridku. Ini yang perlu kita perhatikan. Jangan kita hanya bersukacita, Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, dan kita sudah menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, dan kita tidak peduli lagi dengan orang lain yang masih hidup dalam kegelapan. Mereka perlu diselamatkan. Siapa yang akan melakukan dan memberitakan itu adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Seperti Tuhan mengutus murid-muridnya, demikian Dia juga mengutus kita di zaman ini untuk jadi terang, jadi berkat bagi banyak orang. Yang keempat, kita melihat tujuan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yesus hadir di tengah-tengah pergumulan murid-muridnya adalah untuk membawa pemulihan dan memberi pengharapan baru. Kalau Bapak Ibu Saudara baca dalam Lukas 24
ayat 33 sampai dengan 34 yang menceritakan tentang dua orang murid Tuhan yang sedang berjalan menuju ke Emmaus. Mereka kehilangan pegangan, mereka sedang dirundung dengan kekhawatiran, kebingungan. Apa yang harus mereka lakukan, kemana mereka akan pergi, bagaimana masa depan mereka. Seperti orang yang kehilangan pegangan dan kehilangan pengharapan. Tapi ketika mereka berada dalam situasi seperti ini, Yesus datang kepada mereka, menjumpai mereka yang sedang risau, yang sedang galau akan kehidupan mereka. Dan Yesus memulihkan keadaan mereka, dan Yesus memberikan pengharapan baru kepada mereka ketika mereka mengetahui bahwa itu adalah Tuhan. Pada saat mereka mengadakan dan makan perjamuan yang dilakukan oleh Tuhan, maka pada saat itu mereka tersentak dan mereka tahu bahwa itu adalah Tuhan. Yang sebelumnya ketika mereka berjalan bersama Yesus, mereka tidak mengerti, tapi mereka berkata, hati kami berkobar-kobar ketika kami bercerita atau Yesus berbicara dengan mereka. Dan akhirnya mereka tahu dan mengerti bahwa itu adalah Tuhan. Dan kemudian mereka pergi kepada murid-murid yang lain. Dan mereka memberitakan bahwa mereka sudah jumpa dengan Tuhan yang bangkit dari antara orang mati. Kehidupan yang tadinya tidak punya pengharapan, masa depan mereka suram dan tidak tahu apa yang harus mereka lakukan, kini dipulihkan oleh Tuhan. Dan mereka memiliki pengharapan baru, masa depan yang cerah. Dan mereka memberitakan bahwa Yesus sudah bangkit. Mereka sudah jumpa dengan Tuhan. Dan mereka mengalami sesuatu yang indah bersama dengan Tuhan. Ini yang perlu kita perhatikan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Di dalam kita menjalani kehidupan di tengah dunia yang seperti sekarang ini, kita masih berada dalam suasana Paskah, suasana kemenangan besar, kemenangan yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Oleh sebab itu, mari pada saat ini sebelum kita datang di dalam doa, Dia peduli dengan masalah hidupmu. Percaya bahwa Dia tahu persis pergumulan kehidupanmu. Dia mau menolong dan memulihkan Bapak, Ibu, Saudara. Dia tidak akan membiarkan saudara sendiri. Percaya bahwa Dia ada bersamamu. Dia mau memberi damai sejahtera dan sukacita di dalam kehidupanmu yang mungkin hari-hari ini terasa hilang dari dalam kehidupanmu. Hidup dalam kepedihan, kesusahan, dan berbagai macam hal. Karena sesuatu yang sedang terjadi, karena sesuatu yang sedang dialami dan dihadapi. Yesus datang, Dia hadir dalam kehidupanmu, dan Dia akan memberikan damai sejahtera yang sejati bagimu. Mungkin saudara mulai berpikir bagaimana masa depan, sedangkan keadaan yang saat ini sulit dan sukar, apalagi untuk hari-hari yang akan datang. Bahkan mungkin mulai kehilangan pengharapan. Yesus datang dan hadir dalam hidupmu. Dia akan memberikan pengharapan baru. Dan mungkin saudara sedang putus asa, Dia kembali akan memulihkan keadaanmu dan memberikan hidup di dalam pengharapan, penuh pengharapan di dalam Yesus Kristus. Percaya bahwa Ia mengasihimu. Ia tidak akan membiarkan engkau jatuh tergeletak, karena Dia Allah yang menopangmu. Mungkin bebanmu terlalu berat, mungkin pergumulanmu terlalu hebat, mungkin masalahmu terlalu rumit. Ada Yesus yang sangat peduli dengan kehidupanmu, seperti Dia peduli kepada murid-muridnya yang sedang dirundung ketakutan, kecemasan, keraguan-raguan, kebimbangan, dan lain sebagainya. Dia datang dan memulihkan mereka. Yesus yang sama, Dia datang memulihkan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Biar firman Tuhan ini menjadi perenungan buat kita dan menjadi pegangan dalam hidup kita, dalam kita menjalani hidup di era seperti sekarang ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Mari kita akan datang di dalam doa.
kita akan menyanyikan satu pujian bersama-sama sambil Bapak Ibu Saudara merenungkan firman Tuhan. Jikalau Bapak Ibu Saudara punya masalah, beban dan pergumulan, taruh tangan kananmu pada dadamu dan katakan, Tuhan, hadirlah di dalam kehidupanku. Aku percaya Engkau Allah yang setia, yang sangat peduli dengan masalahku. Aku percaya Engkau Allah mampu dan sanggup untuk menolong dan memulihkan keadaanku. Dia mampu dan sanggup menghapus setiap tetesan air matamu, dan Dia memulihkan keadaanmu. Mari Bapak Ibu Saudara nyanyikan bersama pujian ini. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, walau badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku Dia mengerti selalu menghiburku. memberikan penghiburan bagimu. Dia mengerti bahasa Setiap tetesan air matamu, tetesan air mata, Dia menolong dan memulihkan keadaanmu. walau badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Walau badai mengamuk, Walau badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Walau badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Haleluya, haleluya. Kami datang kepadamu Tuhan, kami bersyukur karena kami punya Engkau Tuhan, sahabat kami yang setia, yang mengerti setiap pergumulan kehidupan kami, bahkan setiap tetesan air mata umat-Mu, Engkau menampung dalam kirbat-Mu. Bahkan setiap penderitaan, kesusahan, sengsara umat-Mu, Engkau menghitung. Engkau begitu peduli dan memperhatikan. Dan kami percaya Engkau tidak hanya peduli dan memperhatikan, tapi Engkau mengulurkan tangan kasih yang penuh kuasa. Engkau menjamah dan menolong. Engkau memulihkan dan membawa kepada kemenangan, datang kepada kemenangan. Dan kami menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Sebab itu berkati jemaat-Mu Tuhan. Engkau tolong mereka yang sakit, penderitaan, kesulitan,
berada dalam berbagai macam masalah. Tolong mereka Tuhan, biar mereka dipulihkan oleh Tuhan. Mereka beroleh kekuatan baru yang dari Tuhan. Bahkan yang sakit mereka menerima kesembuhan dari Tuhan. Dan Engkau yang dimuliakan, berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Anak-anak, remaja, kaum muda, orang dewasa, orang tua, lanjut usia. Semua ada di dalam naungan kasih-Mu, ada dalam genggaman-Mu, ada dalam pemeliharaanmu, ada dalam perlindunganmu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk negara dan bangsa kami Indonesia yang sedang diperhadapkan dengan masalah yang begitu rumit karena ancaman dari virus corona yang mempengaruhi segala sektor kehidupan, terutama dalam perekonomian. Beri hikmat kepada pemerintah kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, semua aparat pemerintahan yang ada di negeri kami tercinta, dari pusat sampai di daerah, bahkan di desa-desa dan pelosok-pelosok, bersama ketiga angkatan bersenjata dan kepolisian. Oh Kabinet Indonesia Maju, lembaga-lembaga pemerintahan, satukan hati mereka, beri hikmat, kebijaksanaan kepada mereka untuk bersatu padu, untuk bekerja sama, bergandengan tangan sehati untuk mengatasi apa yang sedang dirasakan dan dialami oleh rakyat dan bangsa Indonesia, mengatasi virus corona yang merajalela ini, sehingga boleh berhenti dan semuanya boleh selesai dan kembali keadaan menjadi pulih dan nama Tuhan dimuliakan. Gereja-gereja Tuhan dan umat-umat Tuhan boleh bebas dengan leluasa, dapat memberitakan Injil, dapat bersekutu bersama, memuliakan Engkau. Kami serahkan semua ini dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa kami dan Engkau akan pulihkan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Biar Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu. Kalau kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk sementara, mari Tuhan, Engkau akan menyertai setiap pribadi dengan kuasa dan kasih-Mu. Sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, terimalah berkat dan anugerah serta kasih sayang yang daripada Allah Bapa, damai sejahtera, sukacita di dalam Roh Kudus, oleh persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus akan menyertai, memimpin dan menolong, bahkan terus menyinari jalan-jalan hidupmu dengan terang dan sinar kemuliaannya mulai sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali pada kedua kalinya. Haleluya. Yang percaya dan diberkati Tuhan dengan iman kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.